Ketika Allah akan memperkenalkan kepadamu, udah jangan mempertimbangkan saya ini sholatnya belum benar, saya ini belum naik haji, saya ini belum selesai aliyahnya gitu dan sebagainya. Abaikan saja semuanya itu, terima saja dengan baik. Kemudian yang dimaksudkan wijhatan di sini artinya satu kesempatan atau satu peluang engkau bisa berkenalan, bahwa pada akhirnya banyak orang mengenal Tuhan melalui jalur yang berbeda-beda. Wijhatan, ya, minal wijhati, ini wijhati memberikan salah satu arah, salah satu peluang, tidak satu jalannya banyak. Orang mengenal Tuhan bisa dengan melalui ilmu pengetahuan, melalui sains dan teknologi. Ada lagi mengenal Tuhan melalui jalur kesenian, ada lagi melalui jalur pertapaan, ada lagi melalui cobaan dan ujian, ada lagi bermacam-macam lah. Nah, ini di Indonesia ini sebetulnya sedang banyak tumbuh kesadaran orang mencari Tuhan. Makanya kalau ada orang mengklaim dapat wahyu, itu terus langsung banyak yang percaya nih. Ada orang bersahabat dengan Jibril langsung banyak pengikutnya, karena memang pangsa pasarnya lagi bagus ini nih. Iya. Tetapi apa yang terjadi? Kebobodo kabeh. Semuanya itu wali-wali dalban, dukun-dukun palsu. Ada yang awalnya dikasih wiridan suruh puasa, ujung-ujungnya diajak mencari merah delima. Betul nggak? Nanti ada lagi dikasih wiridan, sholat malam segala macam, nanti ujung-ujungnya mencari pedang samurai. Setelah itu pring petuk. Setelah pring petuk apa lagi? Cangling babi. Terus apa lagi? Kantong macan, sampai menggandakan uang, anti tembak. Nggak masuk akal. Tapi yang orang itu lagi kehausan mencari Tuhan, ya dijalani juga. Sampai sekarang masih ada yang tetap masih tinggal di sana, di desa apa namanya, yang menggandakan uang tuh. Iya, denger gak ada orang, ya Situbondo, Probolinggo, siapa namanya tuh? Nah, denger gak? Kanjeng Dimas, saya nggak suka menyebutkannya, udahlah nggak apa-apa lah. Ya, jangan disebutin lah. Tapi artinya bahwa kok bisa profesor, doktor, kiai, ulama besar kok bisa tertipu seperti itu? Saya melihatnya bukan sisi negatifnya, tapi sisi positifnya, bahwa masyarakat kita lagi menggebu-gebu ingin kenal Tuhan, karena kita sudah lelah dengan penderitaan ini. Iya, lelah kita yang sejak merdeka sampai sekarang. Kapan bisa mendapatkan kemakmuran, kedamaian, ketenangan? Ya, baru sekarang lah di era demokrasi. Setelah reformasi kita agak mendingan, agak lega ya, bisa ngomong bebas ya, bisa berbicara bebas dan sebagainya. Dulu masalah ngomong ditewak kamu nih. Langsung hilang aja. Ya itu. Nah, itulah makanya. Nah, ternyata nanti pada akhirnya mah saya ingin mengatakan, coba kalau kamu ingin mencari mursyid, mencari pembimbing dan sebagainya, tetap bagaimanapun menggunakan standar syariat, tetap menggunakan standar syariat. Sekalipun orang itu menunjukkan kesaktian-kesaktian,
dengan bisa terbang, bisa menggandakan uang, bisa menyalakan lampu tanpa disentuh, ya kan gitu, nyala gitu. Iya, jangan dulu bisa berjalan di atas air, jangan dulu percaya itu semuanya anak-anak sekalian sulap-sulapan. Ya, dibakar nggak terbakar tangannya gitu. Iya, saya juga sering melihat begitu tuh. Tidak, tetap kamu harus menggunakan setikiat, menggunakan tolok ukur. Mencari orang benar itu bukan berdasarkan kesaktian. Ya, kebenaran itu bukan dengan kesaktian, karena terlalu banyak orang sakti tapi juga nggak benar. Tukang sihir sakti nggak? Sakti. Pak, kok bisa masuk ke dalam perut sih? Sakti nggak? Tapi dia bener nggak? Enggak kok. Iya, jadi standar yang dipakai untuk niteni ya ciri-ciri orang benar tetap harus menggunakan standar syariat. Iya, biar ngaku sakti tapi bakal nguyuh bari ngadeg wis tinggalan bae kan kah? Atau nguyuh wis bari ngadeg beli cewek pisan gitu. Kencengnya berdiri terus nggak cebok lagi, udah tinggal aja lah. Saya kira seperti itu. Nah, lihat baca Qur'annya a'udhu ya wadduha walaili idza saja, udah tinggal bohong itu tuh. Ya jangan sampai nanti kalian menjadi tertipu lagi gitu. Tahu nggak berapa mereka rugian? Sampai miliaran, triliun uangnya itu. Ya di daerah wilayah 3 di Cirebon juga banyak, sampai satu desa 170 orang tertipu. Ada yang 1 miliar 500 juta 13 juta, jual rumah lagi dengan harapan bisa digandakan 1 miliar menjadi 2 miliar. Sinting semuanya itu. Begini saja pakai logika, kalau orang itu bisa menggandakan uang, ngapain ngajak-ngajak temen? Dewek baik mau kertek-kertek usahin. Iya, 1 miliar, besoknya 2 miliar. Masukkan lagi dalam kotak, besoknya 4 miliar. Masukkan lagi, besoknya lagi 16, besoknya lagi 32. Terus bagi-bagi sendiri, selesai. Ngapain ngecek-ngecek orang? Pakai akal sehat juga kita paham kok. Nah itu makanya. Jadi sudah tersesat kemana-mana, nanti pada akhirnya ketika Allah menghendaki ingin memperkenalkan dirimu, percayalah suatu ketika nanti engkau akan diberi kesempatan, wijhatan, diberi kesempatan bisa berkenalan dengan orang yang sudah kenal dengan Allah, dan nanti dia itulah orangnya yang akan memperkenalkan dirimu kepada Allah. Satu cirinya, orang ini pasti tidak akan pernah minta imbalan apapun kepada kamu. Kalau masih minta uang buat beli menyan jin, udah bohong. Padahal mah belinya di Banjunan menyanyi tuh. Ya, 20.000 pergane mah. Mintanya 25 juta. Namanya menyan apel jin. Saya tahu kok. Menyanya menyan luban zakar, menyan musaki yang harganya paling mahal sekilo tuh 300.000. Iya, dia mintanya 25 juta. Bohong semuanya itu. Nah itulah kenapa orang yang semacam itu tidak pernah minta upah, malah dia yang akan memfasilitasi kamu. Kalaupun kamu diajak bertapa, dia yang membiayai kamu kok. Karena orang yang sudah kenal Tuhan ini bukan dicari, tapi dia yang mencari orang-orang yang berbakat dan mampu bisa berkenalan dengan Tuhan. Jadi bukan kamu yang bahagia, orang yang kenal Allah lah yang berbahagia ketika dia melihat bahwa kamu punya bakat untuk itu. Jadi mencari. Sekolah juga di sini
Jangan anak-anak meminta supaya dipilih, tapi sekolah sendiri yang harus memilih, menjaring sendiri, mencari anak-anak yang punya minat dan anak-anak yang berbakat. Bakat dan minat bukan kamu yang mempertunjukkan, tapi kami sekolah yang akan mencari kamu. Betul enggak? Nah, itulah persoalannya. Ya. Lalu pada akhirnya siapa orang yang sudah kenal oleh Allah itu, terjadi begini, mencarinya di Gunung Dieng, di Gunung Serandil, Gunung Kemukus, Gunung Cupang. Muter-muter cari orang sakti, cari waliullah yang bisa membimbing dirinya. Jadi ceritanya itu ada seorang lelaki yang kepengen belajar benar dengan meningkatkan kegiatan ritual-ritual. Sholatnya bukan hanya 5 waktu fardu saja, tapi juga ditambah dengan sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Dari mulai sholat fajar, qobliyah subuh, lalu duha, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, malam bangun lagi, sholat tobat, sholat tasbih, sholat witir, sholat hajat, sholat witir, nanti sholat fajar menjelang subuh. Zikirannya juga berjam-jam, gada-gede, hilaluh, sampai istrinya merasa jengkel. Apa bilangnya? Tetangga sebelah barat jam 2 malam sudah berangkat ke sawah, tangga sebelah timur jam 5 sudah berangkat ke pasar, suamiku jam 9 masih gada gedek baik. Perangsane tasbih bisa digoreng po perangsane po, sambil ditarik sejadahnya disabetakan yang dasar sisan. Seperti itu. Jadi selalu di gini, tidak mungkin bang kamu jadi wali, paling wali dalban kamu nih. Udah yang penting usaha aja yang rajin, ngasih makan anak istri tiap hari di misalnya. Akhirnya saking gak betahnya dengan istri, dia pergi melanglang buana mencari waliullah sampai Gunung Serandil, gunung apa lagi, Gunung Kemukus, Gunung Kawi, Gunung Cupang gitu, muter-muter. Akhirnya, nah disinilah Allah menghendaki orang ini bisa berkenalan dengan Allah, ketemu juga sama waliullah yang beneran. Tetapi ketika dia ingin belajar, pengen dianggap murid, nggak bisa. Kamu ini goblok, percuma jauh-jauh datang ke sini pengen belajar bener sama saya. Padahal orang yang di sampingmu, yang tiap malam tidur berselimut dengan kamu, itu adalah waliullah gedean itu. Maksudnya siapa? Ya istrimu itu. Konon. Jadi artinya dia melongo aja. Masa iya? Nyong dia tuh ngelarang saya dzikiran, ngelarang saya sholat, masa dia waliullah? Udah pulang aja, percuma kamu tuh. Dah sana. Akhirnya dia ya udah balik lagi. Sampai di depan pintu, istrinya sudah nunggu di depan. Sambil tersenyum, baru tahu lo ya. Ya, itulah artinya bahwa persoalan perwalian itu tidak pernah dipamerkan, pasti disembunyikan.
Jadi kalau ada orang yang pamer-pamer sudah pasti itu bukan. Percaya nggak? Sudah begini, pakai logika yang sederhana biar anak-anak paham semuanya. Kalau yang digelar di depan rumah sing diler-ler waktu kali duduk, ya waktu kali kan itu batu kali yang digelar tuh, dipamerkan tuh. Kalau berlian digelar nggak di depan rumah? Di mana ditaruhnya? Di kotak. Kotaknya dikunci. Kotaknya ditaruh di sorogan. Sorogannya dikunci. Sorogannya di mana? Lemari. Lemarinya dikunci. Lemarinya di kamar. Kamarnya dikunci. Kamarnya di rumah. Rumahnya kunci. Rumahnya ada gerbangnya. Gerbangnya sok berapa kunci? Gerbang. Itu kamar, lemari, sorogan sama kotaknya. 6 kunci berlapis. Tidak mudah kamu bisa mengenali berlian. Tidak mudah kamu menyentuh berlian itu. Itu persoalannya. Ya akan berlapis-lapis dan pasti orang salah paham semuanya. Karena namanya kekasih yang sejati pasti disembunyikan. Percaya nggak? Iya. Sudah saya mau nanya nih, ini masih remaja semua. Kamu pacaran tuh enaknya di bawah kersen atau di pasar? Pasti kekasih itu disembunyikan, tidak mungkin akan dipamer-pamerkan. Itu namanya bahwa jangan berharap bahwa kamu akan bisa mencapai kebenaran. Ya, standarnya semacam itu. Kemudian jangan mengandalkan seremoni-seremoni, ibadah-ibadah kamu, sholat, puasa, pikiran seperti itulah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Tidak, Allah memberikan jalan 1001 jalan menuju Roma. 1001 jalan menuju Roma, artinya banyak jalurnya. Dari mulai kesulitan-kesulitan hidup. Andaikan aku dari kecil banyak yang kasih sayang kepadaku, tentu aku tidak akan bisa merasakan kasih sayang Tuhan. Ya, seperti itu. Seseorang yang menekuni keilmuan, mau mempelajari tentang virus corona umpamanya, atau virus AIDS, berbulan-bulan di laboratorium sambil matanya melotot-melotot melihat mikroskop. Dari situ seorang ilmuwan bisa menemukan Tuhan. Tapi juga termasuk orang yang melalui peribadatan seremoni, ya, pertapaan juga bisa menemukan Tuhan. Kemudian apalagi bahkan yang tidak diduga, tidak pernah mencari Tuhan, malah diberi kesempatan dia kenal dengan Tuhan. Banyak pelacur-pelacur yang bertobat menjadi waliullah. Banyak preman-preman, bencoleng-bencoleng yang jadi waliullah. Zunun al-Masri itu preman gedean, tukang mabuk, tukang rampok, jadi wali kan. Rabi'ah al-Adawiyah juga sama, seorang pelacur kolgel, ya, tiba-tiba langsung jadi waliullah. Nah, bagaimana prosesnya? Ingin saya terangkan. Udah, artinya di sini jangan terpaku dengan peribadatan itu, seremoni itu. Begini, Zunun al-Masri itu setelah dia mabok-mabok, ngerampok segala macam, dia ternyata menyadari bahwa kejahatan-kejahatan itu selalu membawa siksa di hati. Hidupnya tidak tenang, dikejar-kejar orang, nyawanya terancam.
Biar duit banyak juga kalau dalam ketakutan enak nggak? Kamu makan sambal goreng sama sate, tapi kamu dalam ketakutan enak nggak? Nggak enak. Orang dalam keadaan takut tidurnya nyenyak nggak? Ternyata kenikmatan ada pada kedamaian di hati kita ini. Kesadaran muncul di tengah-tengah dia sedang dalam keadaan menderita sebagai penjahat, dan Allah kasihkan hidayah. Rabiul Adawiyah bagaimana prosesnya? Dia pelacur kelas tinggi, high class ya. Yang kalau sekarang mah sekali eksekusi itu 80 juta lah. Nggak tahu tuh, mungkin cantik jelita mungkin itu. Iya. Ya bayangkan, nyong saudara saya saja yang ke Alexis itu dalam sekejap bisa beli rumah, bisa beli mobil, bisa beli sawah. Mana luar biasa. 3 bulan berangkat, modalnya hanya rambut dicat merah, ya, roket cingkrang, labine merayang, di nganggo. Oke, 3 bulan berangkat si Alexis, 3 bulan pulang beli rumah, berangkat lagi 3 bulan pulang beli mobil, berangkat lagi 3 bulan pulang beli sawah, ya kan? Ya coba aja di Alexis tuh katanya, saya belum pernah ke sana, katanya aja. Kelebusung terus pernah. Katanya sekali eksekusi itu 2,5 juta. Itu hanya eksekusinya, belum embel-embelnya ya. Ya, minumnya dibayarin kan gitu, segala macamnya banyak lah. Mungkin ya itu. Udah, kalau ini 2,5 juta saja, dan perempuan di sana satu hari bisa melayani 4 kali eksekusi. Jadi berapa tuh? 10 juta kali 3 bulan berapa duitnya? Ya pantas 900. Bisa beli rumah kan? Apalagi rumahnya di Kertasmaya lagi. Itu. Nah, lalu Rabiul Adawiyah kelasnya lebih tinggi lagi. Itu mah sanjalukan, no? Iya, mungkin cantik jelita lah, namanya juga call girl, high class ya, di hotel ke hotel. Kenapa demikian? Ada sesuatu yang terjadi, yaitu dia mengalami satu penderitaan, ya, depresi. Seorang pelacur itu depresi, ya. Kenapa? Bedanya, ini udah kelas berapa sih? Kelas berapa ini? Kelas apa? Kelas 2 kelas 3 ya wes. Ini anggap aja pelajaran seksologi dah. Dan saya termasuk adalah seorang kiai yang setuju diberi pelajaran seksologi. Yang ilmu aja, masa ilmu haram, ngaco sih mah. Masa ilmu haram? Ilmu kan untuk membahagiakan kamu juga, meningkatkan kualitas. Ya, begini, lelaki yang sering melacur itu tidak otomatis depresi. Paling-paling ya kena penyakit ain, ya, atau penyakit sepilis, atau Vietnam Rose, atau apalagi gonore. Dari wong kene mah bengang kok sepilis barangnya, gonore ya. Tetapi kalau perempuan itu berbeda, ya. Kalau laki-laki bisa berhubungan dengan siapapun tanpa cinta, tanpa rasa, asal kenal, tawar menawar, jadi setuju, udah selesai, puas, senang boleh. Iya, ancamannya mati kok, dan obatnya belum ada sekarang penyakit AIDS nih. Dan saya doakan mudah-mudahan jangan ketemu dulu. Kok pakai seperajat modal kabeh sampai ketemu, biar kapok gitu.
Iya. Sampai ketika selesai melakukan perbuatan haram itu pun, perzinahan itu, ya dia merasa puas. Ditanya, namanya siapa cewek tadi? Nggak tahu. Orang mana juga nggak tahu kok. Selesai. Tapi kalau perempuan nggak bisa berhubungan intim dengan lelaki yang tidak dicintainya, karena perempuan dalam berhubungan intim di situ harus dengan rasa. Paham nggak? Nah, sedangkan pelacur itu dia mesti melayani lelaki yang tidak dicintainya. Bahkan kadang-kadang supir truk Jakarta Surabaya yang seminggu belum pernah mandi, kayak apa bau perengusnya, tapi dia terpaksa melayaninya juga. Dia menyerahkan dirinya hanya untuk mencari uang sesuap nasi. Berarti ketika dia melayani lelaki yang tidak dicintainya, itu berarti dia memperkosa perasaannya sendiri. Sehari 2-3 kali dia memperkosa perasaan sendiri. Ya, dari situlah maka terjadi disorder. Apakah itu bipolar, apakah itu depresi seperti biasa. Tapi kalau sudah mulai di situ dia tidak bisa mengendalikan emosinya, ya emosinya meledak-ledak, kadang-kadang baru saja tertawa terbahak-bahak lalu tiba-tiba dia menangis menjerit-jerit. Kalau sudah lagi kecewa kepalanya dibenturkan ke tembok, nutup pintu juga dibanting, ya piring juga dilemparkan. Nah itu sudah bipolar, ya karena dia bipolar itu 2 kutub, artinya dalam bahasa Arabnya sunaiyul qutbi, 2 kutub yang bergeser, jadi artinya menjadi molak-malik jadinya itu. Nah itu, dan juga depresi, merasa kecewa, merasa sakit hati dan sebagainya. Nah mungkin dari pintu penderitaan itulah maka Rabi'ah al-Adawiyah menemukan Tuhannya. Nah jadi tidak mesti harus di tengah-tengah di mimbar lagu sujud juga. Ya prosesnya seperti itu. Jadi nggak usah kamu pikirin, jangan dikait-kaitkan dengan amal perbuatanmu, dengan kesolehan-kesolehanmu. Sebab apa yang kau anggap kesolehan-kesolehan yang kamu catat sebagai pahala-pahala, ya, dan saya sangat kecewa ketika para mubalik di mimbar itu selalu isi ceramahnya menghitung pahala terus. Baca ini pahalanya sekian, baca qul 3 kali pahalanya sama dengan baca Quran. Mencium istri mencium suami sama dengan mencium Hajar Aswad 40 kali. Apabila seorang istri rela dimadu, tidak menuntut cerai kepada suaminya, ketika suaminya kawin lagi diikhlaskan, maka pintu surga dibuka lebar. Ibu bodok ngono. Yang ceritanya seperti itu, saya kecewa sekali. Itu semuanya cerita-cerita yang menistakan dan menghinakan perempuan semuanya itu. Nggak tahu perempuannya merasa dihinakan nggak begitu tuh? Iya. Sampai dibilang bahwa perempuan itu adalah ranjau-ranjau setan. Perempuan itu adalah sumber kemaksiatan, sinting semuanya itu. Kalau perempuan ranjau setan, laki-lakinya apa? Ya setan siranya. Ya itulah kira-kira semacam itu. Nah ini semuanya terjadi bermacam-macam, dari kesenian, dari keindahan, dari ya Nabi Dawud juga ya dia mengenal Tuhan dari musiknya. Ya Nabi Sulaiman juga dari pertapaannya sama, dia mengenal Tuhan itu dari pertapaannya. Ya dia sampai tinggal tulang dan kulit saja kok. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli min ladunka mulkan, berilah aku satu kerajaan, la yambaghi li ahadim min ba'di, jangan ada yang melebihi, artinya raja terkaya sealam dunia yang tidak boleh ada yang lebih kaya dari aku. Itu doa kurang ajar sebetulnya mah. Iya, tapi Allah tidak melihat itu.
kesungguhan hati seseorang meminta, iya kan? Dan juga tidak dalam keadaan seperti kalian perutnya buncit, ya, badoga telung ngeblek. Iya, Nabi Sulaiman itu berdoa semacam itu, sudah tinggal tulang dan kulit. Ancamannya kalau tidak dikabul masih mending mati nih besisan. Kalau kamu bisa berdoa seperti itu, kalau tidak dikabul aku mati aja dah, dikabul kok. Iya, kamu doa jajal. Saya kasih doa, baca ya Rozak 94.864 setiap hari. Akeh temen Pak Kiai, iya so. Pirang dina, ya sira sih rezekinya pirang dina pengennya. Ya wis jajal dah, jajal maning. Masa Allah dijajal, ya nggak bakal dikabul dijajal mah. Iya. Nah itulah semuanya ini. Jadi kita serahkan kepada Allah. Yang penting nanti saya ingin mengatakan bahwa ada dua jalur, mana yang lebih mudah menuju Tuhan, apakah seremonial, apakah sosial. Ternyata jalan yang lebih mulus, lebih cepat adalah ibadah sosial. Saya tidak membanggakan orang yang tiap tahun umroh. Saya tidak mengagumi orang yang tiap tahun naik haji. Iya, bolak-balik Safa Marwah, muter-muter tawaf di sekitar Ka'bah. Saya tidak bangga. Saya lebih bangga kepada orang yang tawaf mengelilingi rumah orang-orang miskin untuk ngasih makan mereka. Sebab banyak sekali kita ini dikiranya suatu ketika nanti besok di akhirat ada orang yang mencari Tuhan kemana-mana, dipanglo, artinya dipersalahkan. Kata malaikatnya, kamu gobloknya luar biasa, muter-muter cari Tuhan ke gunung-gunung, ya nggak bakal ketemu. Padahal kalau engkau mencari Tuhanmu, ya menyambangi temanmu yang sakit dan kau berikan obat, sejak itu engkau sudah bisa bertemu dengan Tuhan.